Kehidupannya di penjara benar-benar sangat suram, dan Arthur selalu diperlakukan khusus karena ia dianggap memiliki kelainan jiwa. Perhatian para sipir tidak pernah lepas darinya, dan hari ini Arthur akan dibawa bertemu dengan pengacaranya. Arthur sangat menikmati masa-masanya menghirup udara di balik dinding penjaranya. Namun saat dalam perjalanan menemui pengacaranya, perhatian Arthur teralihkan pada seorang wanita yang sedang berlatih paduan suara. Dan ternyata wanita itu merespon pandangan Arthur, lalu memberikan gestur gerakan yang membuat Arthur mendekam di penjara. Oleh pengacaranya, Arthur diarahkan untuk bertemu dengan seorang psikiater, dan obrolan mereka akan direkam. Di sini Arthur diarahkan untuk bercerita kalau ia sangat menderita dengan penyakit kejiwaan yang ia alami, sehingga hal itu bisa mempermudahnya dalam persidangan. Semua orang di sini menganggapnya seperti hewan buas yang kelainan jiwa. Namun pada hari ini, Arthur mendapat kabar bahagia bahwa ia diizinkan untuk ikut paduan suara di gedung sebelah, sehingga ia bisa bertemu dengan wanita yang menarik perhatiannya, yaitu Lee Quinzel. Bahkan mereka lanjut berkenalan. Tapi perkenalan mereka sangat tidak biasa. Mereka malah saling memamerkan kejahatan apa yang sudah mereka lakukan. Bukannya takut, Lee Quinzel malah semakin tertarik dengan Arthur. Di penjara ini sering ditayangkan berita yang membahas kasus yang dilakukan oleh Arthur, dan kali ini jaksa yang menuntut Arthur memberikan tanggapannya bahwa Arthur sangat kompeten untuk diadili. Tak berkata apapun, Arthur hanya diam mendengar berita itu. Bahkan saking kesalnya, Arthur melampiaskannya dengan bernyanyi dan menari-nari di penjara. Bahkan tak jarang Arthur menangis di bawah curah hujan untuk melampiaskan emosi dalam dirinya. Arthur pun tak melewatkan kesempatan untuk menonton film bersama dengan wanita yang ia sukai di penjara ini, dan tampak Lee Quinzel sudah mulai bosan dengan pertunjukan ini dan beranjak pergi. Semua orang mengira ia akan merokok, namun Lee malah membakar beberapa kertas dan membiarkannya begitu saja, lalu kembali ke kursi penonton seolah-olah tak melakukan apapun. Barulah saat semua orang sadar api sudah semakin membesar, mereka baru berhamburan keluar, tapi tidak dengan Joker dan Lee Quinzel. Mereka malah memadu asmara dan bernyanyi bersama. Arthur alias Joker semakin jatuh cinta kepada Lee Quinzel setelah mengetahui bahwa Queen yang membakar penjara ini. Bahkan rencana mereka lebih gila lagi. Arthur dan Lee Quinzel malah ingin kabur dari penjara, namun tentu saja mereka tak bisa merealisasikan fantasi mereka dan malah tertangkap para petugas. Sambil tertawa tak henti-henti, Arthur dibawa ke sel hukuman yang begitu sempit. Namun karena api asmara masih sangat membara di antara mereka, Arthur dan Lee Quinzel malah menikmati momen mereka bersama. Queen meminta Arthur untuk tetaplah menjadi Joker. Ia harus melakukan beberapa wawancara dengan psikiater untuk membuktikan benar bahwa ia memiliki penyakit. Awalnya semua berjalan lancar. Arthur menjelaskan bahwa penyakit kejiwaannya lah yang menjadi penyebab ia berbuat kriminal. Namun pewawancara malah sengaja memancing emosi Arthur. Pujaan hatinya yang menyaksikan tayangan wawancara ini pun kesal sampai ia mengambil TV yang menayangkan wawancara itu. Hari persidangan pertama Arthur pun akan dilaksanakan. Terlihat karena gugup, Arthur hanya bisa menahan tawanya yang sering kali muncul secara tiba-tiba. Namun ada hal yang mengejutkan Arthur, bahwa ternyata banyak sekali orang yang mendukungnya. Bahkan banyak pula yang menggunakan topeng Joker sebagai bentuk perubahan dan perlawanan. Tidak terlihat sama sekali rasa bersalah dalam diri Arthur. Arthur semakin nyaman di persidangan pertamanya karena banyak sekali pendukungnya. Lalu menyapa semua wartawan. Arthur malah sempat-sempatnya bercanda dan mengatakan sedang mencari kekasihnya. Saat hakim dan semua juri sudah memasuki ruang sidang, Arthur merasa gelisah menantikan kehadiran Lee Quinzel. Barulah saat Lee Quinzel datang, Joker mengeluarkan senyumannya dan fokus pada persidangan. Jaksa pun menyampaikan pandangan dan tuntutannya bahwa Arthur murni bersalah melakukan tindakan kriminal yang menghilangkan 5 nyawa. Bahkan saksi ahli pun mengatakan semua itu bukanlah didasari oleh penyakit mental. Terjadi perdebatan antara pengacara Arthur dan saksi ahli, sedangkan Arthur malah asik sendiri mencoret-coret kertas. Posisi Arthur semakin terpojok karena hakim dan saksi membacakan buku catatan Arthur yang banyak sekali isinya yang menjurus untuk berbuat kriminal. Bahkan banyak fantasi dan lelucon yang ditulis Arthur di bukunya yang menjurus ke arah kriminal juga. Selesai sidang, Lee datang menghampiri pengacara Arthur dan memprotes dirinya yang sudah membuat Arthur malah terlihat seperti pecundang. Dan Lee yakin Arthur tidaklah sakit. Ketika pengacara Arthur menemuinya, Arthur berbicara soal Lee kepadanya. Lee Quinzel ternyata bukanlah seorang kriminal seperti yang diceritakannya kepada Arthur, melainkan anak orang kaya yang menjadi volunteer di sebuah rumah sakit jiwa. Dan dia sebenarnya seorang tamatan psikologi. Arthur sudah dibohongi. Arthur tentu merasa dihianati oleh Lee yang dicintainya.
dirinya. Mereka sempat bertemu di kala Lee mengunjungi Arthur, dan Arthur yang merasa ditipu hanya menanggapi dengan sinis. Namun Lee berusaha meyakinkan Arthur ia berada di pihak Arthur dan menganggap Arthur tidak sakit jiwa seperti yang dianggap oleh orang lain. Lee Quinzel hanya ingin Arthur untuk lepas dan kembali menjadi Joker yang dikagumi banyak orang. Barulah ketika persidangan berikutnya, Arthur tak ingin lagi dibela oleh pengacaranya yang menganggap Arthur kelainan jiwa, lalu ia memecat pengacaranya di persidangan. Situasi persidangan sangat keos dan harus dihentikan. Lee Quinzel tampak sangat bangga dengan tindakan Arthur yang ingin membela dirinya sendiri tanpa dianggap orang kelainan jiwa. Joker kembali menggunakan rias wajahnya yang khas dan tidak lagi dibela oleh pengacara. Hari ini yang diutus untuk menjadi saksi yang memberatkan Arthur adalah Gary, mantan rekan kerja Arthur saat masih menjadi badut penghibur. Terlihat Gary masih sangat trauma melihat Arthur. Setelah melakukan sumpah, barulah Gary memberikan kesaksian yang ternyata sangat memberatkan Joker. Gary mengatakan bahwa ia melihat dengan mata kepalanya sendiri Joker menghabisi rekan kerja mereka hanya karena sakit hati. Joker pun membela dirinya dengan caranya. Ia mendekat ke arah Gary dan menyatakan kemarahannya terhadap semua orang yang sudah memperlakukannya layaknya sampah, termasuk para petugas di penjara. Terlihat para pendukung Joker dan Lee Quinzel sangat kagum dengan tindakan berani Joker, tapi tidak dengan para petugas di penjara. Ucapan Joker di persidangan membuat mereka marah sampai akhirnya Joker kembali dimasukkan ke dalam sel hukuman yang sangat sempit dan minim oksigen. Tidak hanya Joker dengan riasan khasnya, kini Lee Quinzel juga ikut-ikutan menghias wajahnya dengan ciri khasnya sendiri. Ia datang ke persidangan dengan riasan dan baju yang mencolok untuk mendukung kekasihnya. Hari ini adalah persidangan terakhir Joker, di mana tiba-tiba Joker menceritakan bagaimana dirinya menghilangkan nyawa ibunya yang mengalami delusional dan meratapi nasibnya selama ini. Lee yang kecewa dengan Joker ternyata pergi keluar saat mendengar Joker yang berbeda dari dirinya yang kemarin berapi-api. Selesai persidangan, Joker mencoba menelpon Lee yang tidak diangkatnya, dan Lee ternyata diam-diam marah dan mencoba mengarahkan senjata ke kepalanya sendiri. Sampai tiba akhirnya pembacaan hukuman kepada Joker. Ia dianggap bersalah dan melakukan kejahatan berat dan akan dijatuhi hukuman mati. Di tengah pembacaan, Joker tiba-tiba tertawa karena memang ketika menahan sesuatu, penyakit tertawanya akan kambuh tanpa bisa dikendalikan. Tentu orang-orang mengira ia sedang mentertawakan sesuatu dan akhirnya ruang sidang menjadi kacau. Ruang sidang tiba-tiba meledak dan seketika rata dengan tanah. Terlihat Joker masih sadarkan diri dan mencoba untuk bangkit. Joker kemudian keluar dan bertemu dengan salah satu warga yang menggunakan riasan persis seperti dirinya. Orang itu menyadari itu adalah Arthur alias Joker dan kemudian menyuruhnya kabur dari sana. Orang itu bahkan sampai memberhentikan taksi lalu kemudian membawa Joker pergi dari sana. Mereka begitu bersemangat bisa bertemu dengan idola mereka secara langsung. Mobil terjebak macet dan kemudian Joker keluar dari mobil itu dan berlari menjauh dari sana. Ia bahkan berlari dari kejaran orang-orang yang awalnya mencoba menyelamatkan dirinya. Joker kembali ke daerah rumahnya yang suram dan ketika ia melewati tangga yang menjadi jalan pulangnya, tak disangka ternyata ia melihat Lee Quinzel berada di sana. Langsung saja Joker bersemangat dan kemudian berlari mendekat kepadanya, di mana kini Lee Quinzel bahkan memotong rambutnya sangat pendek. Joker mengatakan kepada kekasihnya ini bahwa ia sekarang bebas dan mereka akan pergi bersama. Namun Lee Quinzel menjawab bahwa mereka tidak akan pergi kemanapun. Lee ternyata kecewa dengan Arthur alias Joker yang menyerah dengan fantasi yang sudah mereka buat. Pada akhirnya Lee Quinzel mengucapkan salam perpisahan, lalu pergi meninggalkan Joker. Tak lama kemudian mobil polisi sudah datang mengepung Joker dan lagi-lagi Arthur akan dibawa ke dalam penjara. Arthur kembali menjalani kehidupannya sebagai tahanan. Tiba-tiba penjaga memanggil Arthur karena ada seseorang yang mengunjunginya, dan ketika itulah ada seseorang yang mendekat kepada Arthur dan mengatakan ia akan memberikan lelucon kepada Arthur. Ia menceritakannya dan Arthur mendengar dengan serius, tapi dalam sekejap orang itu malah menusuk Arthur. Arthur tak bisa berbuat apa-apa. Ini sama menyakitkannya dengan perilaku yang dulu menganggap Lee kekasihnya menembak dirinya. Arthur alias Joker pun kini sudah menghilang. Sampai akhir hidupnya pun semua orang selalu berbuat buruk kepadanya.